Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita di sini akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan kita ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 25 September 2024, Pekan Biasa ke-25, Ofisi Pekan Pertama, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Mada. Terimalah madah pujian,
Yesus sabda keselamatan, Kau selami lubuk hati. Hidup kami Kau sayangi. Engkau gembala utama, mencari orang berdosa. Domba yang sesat Kau antar ke sumber air yang segar. Semoga dalam pengadilan kami berdiri di kanan, mewarisi kerajaan yang sudah Kau sediakan. Terpujilah Kristus Tuhan, yang rela menjadi kurban, namun kini sudah jaya, berkuasa selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Aku cinta padamu ya Tuhan kekuatanku. Mazmur 17. Syukur atas keselamatan dan kemenangan. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Aku cinta padamu ya Tuhan kekuatanku. Tuhanlah pelindung dan pembelaku, Allahku yang menyelamatkan daku. Tuhanlah gunung pengungsianku, perisai dan senjataku. Bentengku sangat terpuji. Aku berseru kepada Tuhan, dan aku diselamatkan dari musuhku. Maut mengancam aku bagaikan gelora ombak. Malapetaka menyerbu aku bagaikan banjir. Jerat pratala meliliti aku. Perangkap neraka menganga di hadapanku. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan. Aku mengadu-adu kepada Allahku. Dari istananya Tuhan mendengar seruanku, dan teriakku sampai ke telinganya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku cinta padamu ya Tuhan kekuatanku. Tuhan menyelamatkan daku, sebab Ia cinta padaku.
Bumi bergetar dan goyah, goncanglah alas gunung gemunuh, digoncangkan amarah Tuhan. Tuhan menyemburkan murkanya bagaikan asap, bagaikan api yang menghanguskan, bagaikan bara yang berpijar-pijar. Ia membungkukkan langit dan turun, kakinya beralaskan awan kelam. Ia menunggangi garuda dan terbang, melayang-layang dengan sayap terbentang. Ia berselubungkan kegelapan, bersembunyi dalam mendung yang menghitam. Ia menyambarkan halilintar dari tengah gumpalan awan, dan menghujankan es berkepal-kepal. Tuhan menguntur di langit, Yang Maha Tinggi memperdengarkan suaranya. Ia mengasah panah dan melepaskannya. Ia melemparkan tombaknya bertubi-tubi. Maka terbukalah dasar laut dan alas bumi tersingkap di hadapan ketak ancaman-Mu ya Tuhan, di hadapan semburan nafas-Mu. Ia mengulurkan tangan dari atas dan memegang aku. Ia menarik aku dari air yang dalam. Ia membebaskan daku dari musuh yang perkasa, dari musuh yang kuat melebihi aku. Tuhan mendampingi aku pada hari kematianku. Ia menjadi sandaranku. Ia mengantar aku keluar dari alam maut. Ia menyelamatkan daku sebab Ia cinta padaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menyelamatkan daku, sebab Ia cinta padaku. Engkaulah pelitaku ya Tuhan, Engkau menerangi kegelapanku. Tuhan mengganjar aku karena aku jujur. Ia membalas aku sebab hidupku murni. Sebab aku tetap melakukan kehendak Tuhan.
dan tidak berbuat jahat di hadapan Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan, dan kehendaknya tidak ku abaikan. Aku selalu terbuka terhadap Tuhan dan berusaha menghindarkan kesalahan. Dan Tuhan mengajar aku sebab aku jujur. Sebab hidupku murni di hadapannya. Engkau setia terhadap orang yang setia, dan terbuka terhadap orang yang terbuka. Engkau tulus terhadap orang yang ikhlas, tetapi cerdik terhadap orang yang licik. Engkau menyelamatkan orang yang rendah hati, dan menundukkan orang yang sombong. Sungguh Engkaulah pelitaku ya Tuhan. Allahku, Engkau menerangi kegelapanku. Berkat bantuanmu aku menerobos pasukan musuh. Bersama dengan Allahku aku melompati benteng. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah pelitaku ya Tuhan, Engkau menerangi kegelapanku. Bacaan dari kitab Tobit bab 4 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 21, dilanjutkan dengan bab 5 ayat 1 sampai 16. Pada hari itu juga Tobit ingat kepada uang yang pernah dititipkannya pada Gabael di Ragai di negeri Media itu. Lalu ia berpikir, aku sudah sampai meminta kematian bagi diriku. Mengapa gerangan tidak kupanggil anakku Tobia untuk kuberi petunjuk mengenai uang itu sebelum aku meninggal? Maka dipanggilnya anaknya Tobia yang segera datang juga. Lalu kata Tobit, "Nak, apabila aku sudah mati nanti, kuburkanlah aku sebagaimana mestinya. Hormatilah ibumu dan jangan kau tinggalkan sepanjang umur hidupnya. Lakukanlah apa yang menyenangkan hatinya, dan jangan hatinya kau sedihkan dengan kelakuanmu. Ingatlah, nak, bahwa oleh karena engkau telah ditanggungnya banyak bahaya, yaitu waktu engkau masih dalam kandungannya. Setelah ibumu meninggal, kuburlah di sampingku dalam satu kubur. Nah, ingatlah juga kepada Tuhan, sepanjang umur hidupmu jangan sampai berdosa dan melanggar perintah-perintahnya. Hendaklah berbuat baik sepanjang hidupmu,
dan jangan menempuh jalan kelaliman. Pujilah Tuhan Allah setiap waktu dan mintalah kepadanya, supaya segala jalan hidupmu menjadi lurus, dan supaya segala usaha serta rencanamu berhasil baik. Sebab tiada bangsa satupun mempunyai nasihat, melainkan segala nasihat yang baik diberikan oleh Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mau, maka Ia merendahkan sampai ke lubuk dunia orang mati, sebagaimana yang dikehendakinya. Dan kini nak, ingatlah kepada segala petunjukku, dan jangan sampai terhapus dari hatimu. Oleh sebab itu nak, aku hendak memberitahukan kepadamu tentang 10 talenta perak yang telah kutitipkan pada Gabael bin Gabria di Ragai, di negeri Media. Jangan takut-takut nak, oleh karena kita sudah jatuh miskin. Memang harta milikmu banyak, apabila engkau takut akan Allah dan menjauhkan diri dari setiap dosa, lagi melakukan apa yang berkenan pada Tuhan Allahmu. Maka menjawablah Tobia kepada Tobit ayahnya, Pak, semuanya yang telah Bapak perintahkan kepadaku, hendak kulakukan juga. Tetapi bagaimana aku dapat mengambil uang itu dari Gabael? Ia tidak mengenal aku, dan aku pun tidak mengenal orang itu pula. Tanda apa yang mesti kuberikan kepadanya, supaya ia mengenal aku, percaya kepadaku, dan uang itu diserahkannya? Aku tidak mengenal pula jalan-jalan di negeri Media yang harus kutempuh. Maka jawab Tobit kepada anaknya Tobia, Gabael telah memberikan tanda tangan kepadaku yang dibubuh pada sebuah naskah, dan demikian aku pun kepadanya pula. Naskah itu telah kubagikan jadi 2, dan kami masing-masing mengambil separuhnya. Lalu kutitipkan uang itu kepadanya. Sekarang sudah 20 tahun uang itu sudah kutitipkan. Lagi anakku, carilah untukmu seseorang yang dapat dipercaya dan yang mau pergi bersama denganmu. Kita memang akan memberikan upah kepadanya hingga engkau kembali. Kemudian pergilah mengambil uang itu daripada Gabael. Maka keluarlah Tobia untuk mencari seseorang yang mau pergi bersama dengannya ke negeri Media dan yang tahu jalannya. Didapatinya malaikat Rafael yang berdiri di hadapan Tobia. Hanya Tobia tidak tahu bahwa dia itu seorang malaikat. Berkatalah Tobia kepadanya, dari mana engkau, hai pemuda? Sahutnya, dari saudara-saudaramu orang Israel. Aku datang kemari untuk mencari pekerjaan. Tobia pun lalu bertanya kepadanya, tahukah engkau jalan ke negeri Media? Jawabnya, aku tahu, seringkali aku ke sana, dan aku pun mengenal segala jalan juga. Sudah kerap kali aku ke negeri Media, dan aku sudah pernah menginap pada Gabael, saudara kita yang bertempat di Ragai, di negeri Media, yang terletak di pegunungan. Perjalanannya dari kota Ekbatana hingga ke kota Ragai 2 hari biasa. Lalu kata Tobia kepadanya, tunggu dahulu hai pemuda, aku hendak mengatakannya kepada ayahku di rumah. Perlulah kiranya engkau pergi bersama daku, upah pun akan kuberikan kepadamu juga. Sahut Rafael kepadanya, aku akan menunggu, tetapi jangan lama-lama. Maka Tobia masuk dan memberitahu ayahnya Tobit. Katanya, sudah Pak,
Aku sudah mendapat seseorang dari antara saudara-saudara kita orang Israel. Sahut Tobit kepadanya, panggilkanlah aku orang itu, nak, supaya aku tahu bangsa apa ia dan dari suku mana, dan apa ia boleh dipercaya untuk pergi bersama denganmu. Tobia pun keluarlah dan memanggil dia, katanya, pemuda, ayahku memanggilmu. Rafael masuk dan oleh Tobit diberi salam dahulu. Ia menjawab dengan banyak-banyak salam pula. Lalu Tobit menyambung, apakah aku masih mendapat salam juga? Aku ini orang yang rusak matanya, dan cahaya langit tidaklah kulihat. Melainkan duduklah aku dalam kegelapan seperti orang mati yang tidak memandang cahaya. Hidupku berada di tengah orang-orang mati. Suara manusia ku dengar, tetapi mereka tidak kulihat. Sahut Rafael kepadanya, tetapkan hati, penyembuhan dari Allah sudah dekat. Tetapkan hati. Lalu Tobit berkata kepadanya, anakku Tobia mau pergi ke negeri Media. Adakah engkau dapat pergi bersama dengannya dan mengantar dia? Dan laki saudara, engkau akan kuberi upahmu juga. Sahut Rafael, aku mau pergi bersama dengannya. Semua jalan ku kenal baik-baik. Sudah sering aku pergi ke negeri Media dan menjelajahi dataran-dataran dan pegunungannya. Segala jalannya ku ketahui. Tobit menyambung pula, saudara dari keluarga mana dan dari suku mana? Nyatakanlah kepadaku, saudara. Sahut Rafael, apa perlunya suku itu? Tobit pun lalu berkata kepadanya, aku hanya mau tahu kebenaran saja, siapa engkau dan siapa namamu. Sahut Rafael, aku ini Asarya bin Ananias yang besar, seorang saudaramu. Maka Tobit berkata, selamat datang saudara, dan banyak salam. Jangan kecil hati saudara, karena aku ingin tahu kebenaran tentang keluargamu. Kebetulan engkau kerabat kami juga. Engkau sungguh dari keluarga mulia dan baik. Ananias dan Natan, kedua anak Semeya yang besar ku kenal. Bersama dengan aku mereka dahulu pergi ke Yerusalem dan bersembah sujud di sana. Mereka tidak menyimpang dari jalan yang baik. Saudara-saudaramu sungguh-sungguh orang yang baik. Engkau berasal dari akar yang baik. Selamat datang. Tobit menyambung lagi, aku hendak memberikan upah kepadamu sedirham sehari, dan penghidupan seperti penghidupan anakku sendiri. Hendaklah pergi bersama dengan anakku, maka aku akan menambah lagi upahmu itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-234. Santo Maurus akan segera meninggalkan pekerjaannya untuk menjawab panggilan superiornya Santo Benediktus. Sedangkan para rahib yang lain masih terlebih dahulu sibuk untuk menyelesaikan pekerjaannya. 235. Di manakah para pengikut Kristus dewasa ini yang akan selalu siap sedia? Saya tidak mengatakan agar mereka siap sedia untuk menumpahkan darahnya bagi Allah, namun yang sungguh rela mengalahkan rasa enggan dan tidak sukanya daripada bersikap tidak patuh padanya.
Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Tinggi, Putramu telah merendahkan diri untuk mengangkat dunia yang telah jatuh dan membebaskan kami dari dosa. Berilah umat-Mu kegembiraan yang sejati, agar kami dapat menikmati sukacita abadi. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bersama kami mendaraskan ibadat bacaan ini, sehingga dari berbagai tempat kita bisa mendaraskannya bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari.